Upaya mengadu domba Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus berlanjut. Meskipun sudah sangat sering dijelaskan dengan berbagai bukti bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo belakangan ini justru semakin akrab, baik secara profesional maupun personal. Secara profesional, saat ini tengah berlangsung proses sinkronisasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dengan tim gugus tugas sinkronisasi yang dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto guna kelancaran proses peralihan pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo. Bahkan dalam berbagai rapat kabinet yang dipimpin Jokowi, Prabowo yang sampai saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan selalu diberi tempat duduk di sebelah kanan Jokowi sebagai penghormatan atas posisinya sebagai Presiden terpilih. Lalu secara personal, Presiden Jokowi lah yang pertama kali menjenguk Prabowo di Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman usai Prabowo menjalani operasi besar di rumah sakit tersebut. Kemudian melalui akun Instagram pribadinya, Jokowi mengucapkan selamat atas keberhasilan operasi yang telah dijalani Prabowo, seraya meminta seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan kesehatan sang Presiden terpilih agar dapat melanjutkan tugas-tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Prabowo pun melalui akun Instagramnya mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan dan doanya. Keakraban antara kedua pemimpin bangsa yang dapat dilihat secara transparan melalui media-media mainstream dan media sosial itu tampaknya membuat beberapa pihak gundah gulana, sehingga berusaha mencari celah untuk memberikan kesan seolah-olah telah terjadi perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi. Yang paling anyar adalah saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Dalam salah satu bagian pidato pembekalannya, Prabowo antara lain mengatakan, "Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan dan bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat, jalan raya dan waduk, kalau negara ini tidak aman, tidak terlindungi?" Kalimat-kalimat tersebut kemudian dipotong dan disebarluaskan oleh para buzzer, disertai komentar yang mengesankan seolah-olah telah terjadi perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Ucapan Prabowo di bagian ini mereka nilai sebagai kritik keras Prabowo terhadap Jokowi. Padahal kalimat-kalimat itu disampaikan Prabowo guna memberikan penegasan kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri bahwa tugas mereka adalah melindungi bangsa dan negara, dan tentunya termasuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah. Sebelum contoh itu disampaikan, Prabowo terlebih dulu mengatakan bahwa melindungi negara serta seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional, sesuai pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga menurut Prabowo, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan pertahanan dan keamanan. Bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Selanjutnya Prabowo mengatakan
masuknya para calon perwira remaja ke tubuh TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Para perwira harus rela mengorbankan diri demi tanah air dan bangsa Indonesia. Bahkan sejak awal pidato pembekalannya yang diberinya judul Perwira Ksatria Pembela Tanah Air, Prabowo sudah memberikan penekanannya kepada para calon perwira remaja bahwa tugas mereka adalah tugas yang mulia untuk bangsa dan negara. Dari awal saya harus ingatkan bahwa profesi yang saudara pilih adalah profesi yang mulia, tapi yang menuntut pengorbanan. Menuntut pengorbanan yang besar, pengorbanan bahkan yang terbesar. Profesi ini profesi yang mulia, yang terhormat, yang dihormati, tapi yang menuntut kerelaan berkorban yang sebesar-besarnya, yang menuntut jiwa dan ragamu. Sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja sangat relevan jika Prabowo menggarisbawahi pentingnya upaya melindungi negara kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri yang memang merupakan tugas utama mereka. Dan melindungi negara adalah termasuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga berjalannya program-program pembangunan Jokowi dengan sendirinya berlangsung atas dukungan para menterinya, termasuk Menteri Pertahanan. Jika menyimak secara keseluruhan, isi pembekalan yang diberikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri sama sekali tidak terlihat bahwa Prabowo menyudutkan Jokowi. Namun para buzzer dari pihak-pihak yang tidak menyukai bersatunya Jokowi dengan Prabowo memanfaatkan ucapan Prabowo untuk memberikan kesan keliru bahwa seolah-olah telah terjadi ketidakkompakan antara Jokowi dengan Prabowo. Komentar para buzzer tersebut antara lain terlihat dari komentar-komentar miring pada salah satu berita yang dilansir oleh Kompas.com dengan judul yang memang terkesan untuk mengejar clickbait. Judul itu berbunyi, Prabowo, untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman? Sebagaimana kita ketahui, sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi sangat gencar membangun infrastruktur seperti jalan tol dan kereta cepat. Hal inilah yang kemudian dipelintir oleh para buzzer, seakan-akan Prabowo tengah mengkritik kebijakan Jokowi mengenai hal tersebut dalam acara pembekalan kepada para calon perwira TNI dan Polri. Padahal, jika dilihat secara keseluruhan, isi berita yang dimuat oleh Kompas.com serta berita-berita lainnya dari media yang sama terkait pidato pembekalan Prabowo, para pembaca yang objektif tentunya dapat memahami tema besar dari pembekalan tersebut. Apalagi jika menyimak secara utuh, seksama dan bijaksana, kanal YouTube Kompas TV yang menayangkan secara live pidato lengkap Menhan Prabowo. Dalam pidato pembekalannya, Prabowo secara panjang lebar menguraikan sejarah bernegara dan berbangsa yang telah berlangsung di Indonesia sejak awal kemerdekaan dan membandingkannya dengan sejarah bangsa-bangsa lainnya, baik yang masih eksis hingga sekarang maupun yang hanya tinggal sejarah. Uraian itu pada intinya menekankan bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki tentara dan polisi yang kuat, agar pertahanan dan keamanan negara terus terlindungi. Pemikiran-pemikiran Prabowo dalam pidato pembekalannya kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri pada intinya tidak berbeda dengan pemikiran Jokowi. Namun, pihak-pihak yang tidak menyukai kekompakan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mengekspos pidato pembekalan Menteri Pertahanan secara keseluruhan, melainkan memotong kalimat-kalimat tertentu untuk menyudutkan kedua pemimpin bangsa tersebut, sehingga bisa memunculkan kesan seolah-olah Jokowi dengan Prabowo bertentangan. Men of our time.